Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novisatus Aziza, calon guru penggerak dari SDN Baranggayam, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan. Saya akan memaparkan koneksi antar materi dari kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kesimpulan yang pertama yaitu pendidikan memerdekakan, memanusiakan, dan berpihak pada anak, di mana pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan adalah konsep pendidikan yang mengantarkan anak didik pada pertumbuhan dan perkembangan dalam menemukan, mengembangkan, serta menjadikan anak didik sebagai manusia yang utuh dan penuh atas dirinya. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habitat anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, dan suka serta senang membaca. Pembelajaran yang seperti ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi, dan bekerja dalam tim. Kesimpulan yang kedua yaitu pendidikan yang menuntun anak. Ki Hajar Dewantara mengarahkan perilaku belajar dan watak siswa di sekolah dengan menitik beratkan pada peran pendidik. Pendidik di sini diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun, dan siswa adalah benih tanaman yang ditabur petani atau guru di lahan atau di sekolah. Proses menuntun ini berpedoman pada semboyan ing ngarsa sung tulodo, yaitu guru sebagai teladan dan pemberi contoh. Ada pula ing matya mangunkarso, yaitu guru sebagai pembangun semangat dan asa peserta didik, dan tutwuri handayani, yaitu guru sebagai pendorong dari proses pendidikan si anak. Dalam filosofi pendidikannya, Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik untuk proaktif dan merangkul serta mengawal perubahan, karena Indonesia memiliki kekuatan sosial budaya yang dapat menjadi proses penebalan dan kealamian atau kodrat anak yang masih samar. Kesimpulan yang ketiga yaitu pendidikan harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Kesimpulan yang keempat yaitu memperhatikan budi pekerti yang merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Melatih budi pekerti yang paling baik adalah di keluarga. Keluarga menjadi tempat belajar anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan menjadi tempat berinteraksi sosial antara sesama anggota keluarga, sehingga kemandirian pada anak dapat tercipta. Sedangkan di sekolah, pendidik harus memberikan keteladanan, pendidik harus memberi bekal religius atau ketaatan, bersyukur, toleransi, disiplin, tertib, dan tanggung jawab. Berikut ada 3 pertanyaan refleksi, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa yang pertama, pembelajaran sering lebih dominan ada pada guru lebih aktif daripada murid. Yang kedua, saya sering berkata pada anak didik, jika anak-anak nurut dan patuh semua aturan dan perkataan guru, maka akan pintar. Yang ketiga yaitu saya sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai dan kemudian diberi nilai bintang. Dan yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas. Untuk pertanyaan refleksi yang nomor 2 yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini?
Pemikiran yang berubah setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Guru selayaknya menghargai setiap karakteristik murid. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Adapun perilaku yang saya terapkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, memberikan keleluasaan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya masing-masing. Yang kedua yaitu menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran yang variatif serta menggunakan media pembelajaran yang menarik. Adapun pertanyaan refleksi yang ketiga yaitu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun yang saya terapkan untuk pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, menerapkan konsep Merdeka Belajar dengan tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan serta berpusat pada murid. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat yaitu mengutamakan implementasi budi pekerti di setiap pembelajaran. Demikian hasil kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.